Hai Aquarius, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Aquarius, kita sampai di Anacumo di bulan April. Minal aidin wal faizin ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita akan lihat ya energi Aquarius di bulan April. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius di bulan April. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Aquarius itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika ada cerita kamu masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik, tetapi nggak 100% ya, bisa 10, 50%, 5%, 20 ataupun 30 atau 80%. Sesuaikan, oke? Energimu di mana? Dan bijak-bijak ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ambil yang baik-baik, jadikan itu doa dan manifestasi, dan tinggalkan yang tidak baik, jadikan antisipasi. Oke, kembalikan semuanya kepada Tuhan, percayakan hanya kepada Tuhan, jangan percaya kepada sebuah kertas ya. Kita hanya cek energi di sini. Oke, Aquarius, di sini kamu diminta untuk membuat perubahan ya. Aku melihat ada Aquarius yang energinya rapuh di sini ya, cukup terkuras habis energinya. Kamu sudah lelah ya, maka saatnya kamu untuk mengistirahatkan dirimu. Aquarius, aku melihat kamu kelelahan, energimu habis, energimu terkuras ya, rapuh. Aquarius, buat perubahan. Kamu butuh keseimbangan ya, banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak grounding, healing ya. Aquarius, kamu butuh keseimbangan. Seimbangkan. Jika ada hubungan, nah ini jika di dalam hubungan ya, ada hubungan-hubungan yang amburadul gitu, butuh keseimbangan, butuh perubahan, maka ya harus bisa saling menyeimbangkan energi ya. Bisa jadi ini adalah hubungan rumah tangga ya, atau ada Aquarius di sini yang berada dalam satu lingkungan, atau ya mungkin rumah tangga atau lingkungan pekerjaan yang yang cukup menghabiskan energi gitu, yang cukup menguras energimu. Kamu kelelahan di sana. Jauhi ya, hindari orang-orang atau lingkungan yang terlalu membuat kamu capek, stres. Oke. Aquarius, jika di dalam pasangan, maka kamu di sini diminta untuk buat perubahan di dalam dirimu, maka yang di luar akan ngikutin ya. Jangan diladenin gitu. Ketika mungkin ada seseorang atau pasangan mengajak ribut atau apa, diem aja. Nggak usah kepancing energinya. Nanti kamu akan makin terkuras itu. Mungkin di dalam keluarga ada ibu atau saudara yang energinya cukup nyerap ya. Ini aku melihat ada sebagian yang Aquarius terhubung dengan vampir energi. Jadi mereka itu hanya nyerap energimu gitu, buat energi kamu kacau, energi kamu capek ya. Jika terhubung dengan mereka itu kamu kelelahan, capek, stres gitu, pusing, penat gitu. Jauhi ya. Banyak-banyak meditasi agar nggak mudah terpengaruh, agar nggak mudah ke-trigger masuk ke dalam, bahwa mereka itu sejatinya hanya pembawa pesan saja. Tuh ya, kamu diminta untuk masuk ke dalam. Sadari bahwa mereka itu hanyalah pembawa pesan. Oke, ada sesuatu di dalam dirimu yang harus dibereskan. Jika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang hanya membuat kamu terluka ya, marah, sakit hati, atau mungkin juga kecewa ya, ada energi atau luka batin nih di dalam dirimu yang harus dibereskan. Mereka itu hanya pancaran dari dalam. Oke. Aquarius, kamu diminta untuk kayak jujur dengan diri sendiri di sini, terbuka ya dalam kehidupanmu.
Jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain. Paham gak sih guys? Kayak gimana ya? Kayak ya jadilah dirimu sendiri gitu. Kamu diminta untuk melepas topeng di sini. Terbuka dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau misalkan kita terhubung dengan seseorang yang menuntut ya, terlalu menuntut bahwa kamu tuh harus begini, kamu harus begitu, ini susah gitu. Ada banyak tekanan. Akan ada banyak kebelimpahan untuk Aquarius di depan sana, banyak cinta ya, harapan-harapan yang terwujud. Ini aku melihat ada kemelekatan juga. Aquarius lambat energinya ya. Tergantung sih, tergantung pancaranmu. Jika yang kamu pancarkan adalah energi happy, energi bersyukur ya, maka kamu akan menarik ya, harapan-harapan kamu itu akan cepat ketariknya gitu, manifestasi kamu itu cepat terwujudnya. Tetapi jika pancaran energimu adalah pancaran energi kesedihan ya, keluhan-keluhan, kemudian sakit ya, melo-melo, itu lama manifestasi. Jadi harus clear, harus benar-benar bersih ya. Dan di sini aku melihat jika ada hubungan, jika ini di dalam hubungan percintaan ada hubungan-hubungan yang jeda. Aku kebanyakan ngambil kartu guys. Sebentar ya, ini ada 5. Ada mungkin hubungan-hubungan yang jeda. Hubungan-hubungan yang nggak berkembang gitu. Stuck jalan di situ-situ aja, nggak ada perkembangan ya. Dingin, nggak ada action, nggak ada yang berjuang. Aquarius. Oke. Stop ini kamu di sini ya. Stop untuk stalking. Stop untuk mencari-cari solusi ya. Entah masalah apa yang sedang kamu hadapi sehingga energi kamu terkuras. Stop mencari-cari sesuatu yang di luar diri. Kamu diminta untuk masuk ke dalam ya, ke dalam pemahaman, ke dalam diri, dalam perenungan, dalam keningan ya, di ketenangan. Ketika kamu dalam hening ya, ketika kamu dalam perenungan, ketenangan ya, kedamaian, kamu akan menemukan banyak hal di sana. Sesuatu yang kamu cari ini ada di dalam sini. Ya, masuk ke dalam. Lihat ada Aquarius yang masih ragu-ragu di sini ya. Apakah aku bertahan? Apakah aku meninggalkan? Energinya kamu takut, kamu khawatir, kamu cemas ya. Ingin melangkah itu masih takut-takut gitu. Ikuti intuisimu. Terus melangkah maju, ada banyak kebaikan di depan sana. Jangan lagi menoleh ke belakang ya, sesuatu yang membuat kamu terkuras habis energinya, buat kamu pusing, buat kamu stres, buat kamu ini lepaskan, oke? Maafkan, lepaskan, terus melangkah maju. Tuh, maafkan ya. Tuh Aquarius, kamu diminta untuk masuk ke dalam. Meditasi ya, terkoneksi dengan batinmu, terkoneksi dengan diri sejatimu, terkoneksi dengan Tuhan ya, dengan alam semesta. Kamu akan menemukan banyak hal di dalam sini, di dalam meditasi, di dalam keheningan ya, kamu akan menemukan banyak hal. Mengalir saja ya, mengalir saja. Oke, akan ada sesuatu ini yang akan kamu terima ya, hadiah dari semesta, tetapi sesuai dengan energimu, dengan pancaranmu. Apa yang sudah kamu berikan ke alam semesta, maka itu yang akan kamu dapatkan. Jika kamu selama ini banyak menanam kebaikan, ya, memancarkan energi positif, maka itu yang akan kamu dapat. Ada pertukaran energi di sini antara kamu dengan semesta. Oke, kamu diminta untuk tetap di jalan yang lurus ya, tetap di jalanmu di sini. Jangan keluar dari batasan-batasan ya. Nih, jangan keluar dari barisan itu. Kamu harus tetap di jalan yang lurus ya. Kita akan lihat Aquarius percintaanmu. Aquarius.
Kenapa ada between world? Oke, ada komunikasi di sini. Jika hubungan kalian jeda ya, berharap akan ada komunikasi. Oh, ada cinta. Ada cinta antara kamu dengan seseorang. Mungkin kalian terhubung lewat komunikasi ya, atau saat ini kalian sedang berkomunikasi. Ini bisa gosip juga ya. Gosip yang menyakitkan ini ada juga. Oke, Aquarius, apakah ini energimu? Ada seseorang yang terjebak di dalam cinta ya. Bisa kamu terjebak di cintanya atau dia terjebak di kamu. Ada energi yang ini tadi ya. Apakah aku bertahan ataukah meninggalkan gitu. Bertahan sakit, pergi pun rasanya berat. Kayak orang disalib itu loh. Karena cinta ya. Mencoba untuk menunggu, bertahan karena cinta, saling membuka diri di sini. Kamu ataupun dia, kalian saling suka, saling mencintai. Saling membuka hati. Aquarius Raider ya, energinya 1, on off. Datang pergi sesuka hati. Ini juga ada Aquarius yang hubungannya jeda ya, mungkin energinya hanya bisa menunggu, stalking ya, karena ada Unfinished Symphony di sini. Energi yang masih berharap, masih menunggu ya, merasa belum selesai, merasa belum ada kepastian, belum ada keputusan gitu. Jadi Aquarius mencoba untuk bertahan, menunggu kepastian di sini. Sudah ya, lepaskan. Kamu yang harus membuat kepastian ya. Putuskan lewat meditasi. Jika kalian di ghosting atau diblokir ya, kalian bisa menghadirkan dia lewat meditasi. Putuskan. Di dalam meditasi itu kamu harus membuat keputusan. Mulai hari ini dan untuk seterusnya kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi gitu. Mulai hari ini dan seterusnya aku memutuskan koneksi apapun antara aku dengan kamu gitu. Ya. Ingin ada pembaharuan. Berharap akan ada kabar. Ya, jika kalian ini energinya jeda karena ada energi yin tadi di situ. Berharap akan ada pembaharuan ya. Akan ada, ini energinya on off ya, sakit. Tuh lihat. Ada energi yang kayak Aquarius, kamu merasa apa ya, banyak rasa sakitnya gitu aku melihat ya. Mencoba untuk bertahan karena cinta, tapi sakit. Kamu sedang dalam pembayaran karma di sini, penempaan ya, rasa sakit di dalam hubungan ini adalah sebagian dari pembersihan karmamu dengan dia dari kehidupan past life. Kita ini sebagai tubuh fisik ya guys, jiwa kita akan terus bereinkarnasi untuk menyelesaikan ini ya, karma kita, kontrak jiwa kita yang belum selesai, pelajaran-pelajaran kita yang belum selesai ya, nggak naik kelas gitu istilahnya. Kalian akan terus di situ, akan terus berputar-putar ya. Jadi ambil pelajarannya, jangan fokus ke koneksinya atau ke hubungan atau ke dia ya. Fokus ke pelajarannya. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari hubungan ini ya, dari dia gitu. Dari pertemuan antara kamu dengan dia. Ambil pelajarannya ya. Cari tahu. Terus muter-muter ini. Oh, banyak. Ada yang memakai topeng, ada yang tidak jujur. Oke. Ada yang manipulasi. Mungkin kalian sedang berjarak ya, LDR mungkin tuh. Bisa jadi ini cinta rahasia atau ada banyak rahasia. Seorang feminim membawa buku, seorang feminim yang cukup tertutup di sini ya. Feminim yang banyak banyak menyimpan rahasia gitu. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen. Apakah ini cinta segitiga? Merasa kesepian, feminim merasa kesepian. Sedih ya, ada sedih di sana, kesedihan, terkadang juga menangis. Ada energi yang kayak perasaan bingung, ambigu gitu. Hubungan ini gimana sih sebenarnya gitu ya. Cuma bisa berpasrah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, kepada waktu. Biarlah waktu yang menjawabnya gitu. Divine timing. Sementara perasaan semakin tumbuh dan dalam. Oke. Seseorang memutuskan untuk menikah di sini. Oh.
No, di sini mungkin ada indikasi ya, mungkin kalian akan putus atau sudah putus ya, karena ada yang sudah menikah. Ada ketakutan, kekhawatiran di sini karena ada perumah tangga ya. Ada kemarahan, ada api, rumah tangga yang panas ini energinya. Rumah tangga yang panas, rumah tangga panas itu kayak gak ada damainya gitu ya, berantem terus, berbeda selisih terus, karmic relationship. Ada banyak gunung berharap, tetapi ada banyak penghalangnya. Oke. Energinya maskulin ular. Hati-hati ada pemanfaatan di dalam hubungan ini ya. Ini hubungan-hubungan dewasa ya, pemanfaatan di dalam apa ya, kayak maaf ya, mungkin seksual ya. Mungkin kalian teleponan atau VC ya, dimintain foto-foto vulgar atau video-video vulgar mungkin, atau dia diajak VC-VC yang nggak benar. Hati-hati ya, ada pemanfaatan di sana. Sebagian, nggak semua, oke? Jadi sesuaikan saja. Ada pertemuan media sosial, hati-hati, oke? Hati-hati sekali. Indikasi cinta segitiga masuk, tetapi nggak semua ya, jadi sesuaikan. Aku nggak melihat ada. Ini maskulin yang energinya bawa ular ya, toksik, manipulasi, cerdik gitu. Hati-hati ya. Aquarius. Kartu dok tetap menunggu ya, tetap setia di sini, menunggu kabar mungkin ya, menunggu dia datang tuh, tetap menunggu, berharap ya, masih setia. Entah kamu atau dia, bisa terbolak-balik ya guys, sesuaikan. Sementara banyak gunung di sini, banyak penghalangnya. Mungkin kalau ada jarak ya, terhalang jarak mungkin ya, perbedaan usia juga, perbedaan agama juga mungkin ya. Perbedaan usia, ada kartu lili tadi di depan sana. Hati-hati ya guys, jika kartu buku dan kartu topeng keluar, itu ada banyak ada banyak yang ditutupi gitu. Ada ketidakjujuran juga di dalam hubungan. Oke, tuh ya, pertemuan media sosial. Ada seseorang yang masih menunggu, berharap, ingin bertemu di sini. Tetapi harus melewati banyak gunung gitu. Seorang feminim energinya. Feminim. Jika kamu seorang feminim yang menonton, ini adalah energimu. Jika kamu maskulin yang menonton, energinya dia ya. Sesuaikan guys. Aquarius. Oh, kalian saling menatap ya. Ada perbedaan usia. Tuh ya, lagi-lagi keluar ini. Hati-hati aja. 1-2 ya, nggak semua. Aku bilang. Seseorang belum bisa move on di sini, masih membuka diri, masih membuka hati ya, berharap ingin bertemu ya, masih menunggu energinya, berharap ingin apa ya, kayak ada perbaikan gitu, ada solusi di dalam hubungan ini, berharap akan ada pembaharuan, entah ini energimu atau energi dia. Oh, ini baru ketangkap, ada cinta segitiga di sini. Cinta segitiga. Kalian terhubung dengan seseorang yang sudah menikah kah, atau sebaliknya kamu yang sudah menikah? Sesuaikan ya guys. Jika kalian terhubung dengan seseorang lewat media sosial, sekali lagi hati-hati ya. Karena koneksi-koneksi media sosial itu 1001 yang benar-benar serius. Jadi jangan membawa hati gitu. Oke, kebanyakan mereka hanya fun-fun aja, hanya bersenang-senang aja. Terutama aku melihat tadi ada sebagian yang pemanfaatan di dalam seksual. Hati-hati ya, hati-hati sobat semuanya. Karena aku lihat ada kartu buku dan kartu topeng ya. Seorang maskulin yang membawa energi ular juga. Jadi hati-hati banget ya. Ada manipulasi di sana, ada banyak banget energi negatifnya. Jadi hati-hati. Belajar mengenal seseorang melalui energinya. Jangan ketipu oleh gombalan-gombalan ya, mungkin dia bilang I love you, aku merindukanmu, apalah, tetapi dia banyak menutupi itu ya, itu dari hatinya mungkin ya. Pertama-tama dia akan membuat kamu bucin,
kemudian dia akan memanfaatkanmu entah di dalam seksual atau di dalam finansial. Hati-hati banget karena banyak banget ya klien-klienku yang di luar negeri kena itu, dan itu bukan orang hanya orang Indo aja ya, tetapi orang luar juga. Jadi hati-hati ya guys, pertemuan media sosial, cari tahu ya. Bagaimana mencari tahu Kak? Sementara kita berjaya, kamu bisa kepoin lewat tarot, kamu bisa cek energinya orang itu murni atau hanya berpura-pura ya. Mungkin dia ngakunya masih single, ternyata dia sudah nikah di sana, punya keluarga, itu bisa ketangkep semuanya lewat energi ya, lewat tarot bisa kebaca ya, bisa ketahuan, nggak bisa dia bohong. Itulah makanya dulu aku nggak percaya guys sama ini apa ya, kertas gitu, tapi kok ya ada itunya juga gitu. Makanya unik. Energi dia, seseorang yang dilindunganmu Sagittarius, Aquarius. Aquarius stuck di dalam keuangan, stuck di kamu. Aquarius, oh ya, apa dia sudah pergi ya? Dia meninggalkan tetapi dia stuck gitu. Atau kamu yang pergi? Aquarius, merindukan, rindu. Dia pergi, dia yang stuck ya. Dia yang rindu. Ada banyak perbedaan di antara kalian. Ada hitam dan putih di situ. Ya, seorang maskulin stuck di kamu. King of Swords, seorang maskulin yang cukup tegas di sini ya. Mungkin juga dia ada perbedaan waktu ya. Ketika di sini siang, mungkin di sana malam ya. Dia energinya kayak suka bekerja di malam hari gitu. Aktivitasnya di malam hari ya, aku melihat banyak ketakutan, kekhawatiran di dalam orang ini ya. Ada banyak luka juga aku lihat, mungkin luka inner child ya, luka masa lalu. Terkadang kata-katanya tajam ya, nyakitin gitu. Energi seseorang yang dilindungi dengan Aquarius. Oh, dia ada masalah keuangan ini. Ada masalah keuangan dia. Keuangannya stuck. Seseorang yang dilindungi dengan Aquarius. Seorang yang dilindungi dengan Aquarius. Oke. Mungkin ada, jika dia masih single ya, ada energi orang ini sedang ada masalah di dalam studinya gitu, mungkin kuliah atau apa ya, pekerjaannya, mungkin dia sedang mempelajari sesuatu hal. Mungkin dia pergi darimu ya, dia lebih fokus ke pendidikan, mungkin pekerjaan, mungkin mengejar cita-citanya, mungkin ya. Sakit ini tuh, Four of Swords dan Four of Pentacle, stuck energinya di kamu. Seseorang yang dilindungi dengan Aquarius mencoba untuk tetap bertahan di egonya ya, egonya cukup tinggi tuh, third party, cinta segitiga. Oke. Enggak, energinya dua maskulin dan dua feminim, bisa jadi cinta bersegi-segi ya, bisa terbalikannya ya guys, bisa yang menonton ini feminim punya dua maskulin, bisa sebaliknya maskulin punya dua feminim ya, karena energi banyak orang yang ketarik dan banyak yang menonton. Oke? Oh my god, banyak ya. Sini ada tiga maskulin di sini. Mungkin kalian terhubung dengan 3 orang. Ada energi, ada pertukaran energi yang sama ya. Balance, oke. Merasa terpenuhi gitu, mungkin merasa kamu banyak membantu dia tadi ya, karena ada pemanfaatan. Bisa jadi mungkin kamu yang banyak dibantu dia, atau dia sedang butuh bantuan di sana. Tuh ya, third party ya guys. Satu lagi seorang maskulin yang cukup berada di sini, cukup banyak uang tapi setia juga dia, aku lihat. Satunya lagi egonya cukup tinggi ya, keras kepala, suka marah-marah. Ada luka batin ini, luka batin yang teramat parah, bisa jadi luka inner child ya. Hati-hati dengan Queen of Cup. Ada 2 queen kan, ada 2 maskulin, 2 feminim dan 3 maskulin.
Cinta yang bersegi-segi. Seseorang batasi diri ya, menarik diri, lebih ke mencari pencerahan gitu, merenung. The Emperor dan The Emperor, oke, kalian jodoh. Tetapi sekali lagi ya guys, jodoh ya kapan waktunya dipersatukan itu Tuhan yang menentukan. Jadi saat ini fokus ke bagian kalian masing-masing ya. Untuk penyatuan serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kalian berhasil menyatu dengan cinta sejati di dalam diri kalian ya, maka kalian akan dipersatukan. Baik kamu ataupun dia. Jadi harus sama-sama bisa menyatu dengan diri ya. Fokus mencintai diri, fokus mencintai Tuhan ya. Bertemu dengan cinta sejati dalam diri kita dulu. Diri sejati kita. Ada Aquarius dealing dengan Sagittarius, dengan Pisces ya, Leo, ada juga Virgo. Oh, ada King of Cup guys. Masuk lagi nih. Mengadan. King of Cup, ada seseorang ya, seorang maskulin cintanya begitu besar kepadamu. Tetapi kita nggak tahu yang mana ya, karena aku lihat ada banyak maskulin di sini. Apa yang disampaikannya kepadamu? Aquarius, yang ingin dia sampaikan kepadamu. Yang ingin disampaikan kepadamu. Lihat ya, aku meninggalkanmu ketika aku melihatmu bersama yang lain. Ada kecemburuan di sini. Pergi dia karena cemburu. Kacau ya, energinya dia, perasaannya kacau. Aku teringat secara detail di hari itu, ada sesuatu yang mengingatkan dia kepadamu. Sorry guys. Kamu berbicara kepadaku melalui musik, ada lagu yang mengingatkan dia kepadamu. Apa yang disampaikannya kepadamu, Aquarius? Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku melihatmu di mana-mana. Sekarang nggak bisa move on. Oh, aku merasakanmu. Meskipun kita terpisah jauh, ya kalian berjarak ya. Saya berharap segalanya menjadi berbeda. Aku takut menghubungimu. Aku ingin memberitahumu apa yang aku rasakan. Aku menginginkanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Menemukan kebenaran membuatku hancur. Lihat tuh ya. Aku menyesal telah berbohong kepadamu. Tadi ada kartu buku, ada kartu topeng ya. Ada sesuatu yang disembunyikan darimu ya. Tidak jujur. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya darimu tuh kan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Lihat, dia nggak jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Hati-hati sekali. Terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Kamu adalah yang terbaik di dalam hidupku. Hidupku tidak sama seperti apa yang terlihat. Kita akan lihat apa yang disampaikan Angel kepadamu, Aquarius. Tuh kamu diminta untuk minta bantuan ya, seseorang yang bisa memahamimu. Ya mungkin kalian terjebak di cinta bersegi-segi dan kalian gak bisa curhat kepada siapapun ya. Silakan datang kepadaku. Oke. Pintuku selalu terbuka untuk kalian semuanya. Aku tahu ya teman-teman, ada sebagian teman-teman mungkin yang merasa sendiri ya, bingung.
mau curhat ya, meluahkan bebannya itu kemana gitu, silakan ya. Pintuku selalu terbuka untuk kalian. Untuk personal reading ya, cek energi seseorang dan cek energi hubungan. Ada pertukaran energi, tetapi kalau ingin sharing, sekedar sharing saja gratis, oke? Sekedar ingin cerita ya, bagaimanakah ini solusinya seperti apa, aku terjebak begini, gitu. Take action, lakukan sekarang ya. Lakukan tindakan Aquarius 1. Maghrib guys. Apa kamu udah siap? Siap untuk apa? Yakin dan percaya ya dengan hasilnya, apapun itu. Keyakinanmu itu nomor 1 ya, kepercayaanmu, stay positif, oke? Dengarkan intuisi dan lihat, kamu diminta untuk mencari mencari informasi sebanyak mungkin tentang orang itu. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya ya. 1 tahun dari sekarang, bisa iya bisa tidak ini. 1 tahun dari sekarang tuh kamu diminta untuk move on ya, membuat pilihan ke arah yang baru gitu, melepas, bukan berarti melupakan atau meninggalkan ya, lebih ke fokus ke hal-hal yang lain gitu di dalam hidupmu. Oke Aquarius, udah maghrib guys, aku rasa ini adalah energi mode bulan April. Ambil yang baik-baik ya, tinggalkan yang tidak baik, jadikan antisipasi, oke? Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.